Dari beberapa perubahan wujud Kuga yang telah dikuasai dan tidak serta-merta untuk mendapatkannya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di setiap formnya. Salah satu form terkuat di antaranya untuk saat ini yaitu Kuga Titan Form, yang dimana defensif dan serangannya jauh lebih kuat dibanding form lainnya, akan tetapi lambat dalam pergerakan. Namun tidak sampai di sini, kekuatan Kuga pastinya akan terus bertambah seiring dengan kemunculan Grongi serta cara membunuh mereka yang berbeda-beda. Scene dimulai dari seorang guru bernama Kanzaki yang kecewa karena tidak habis pikir murid-muridnya ingin membuat taman bunga, namun tak ada yang peduli untuk merawatnya. Rekan seprofesi Kanzaki bilang anak-anak memang selalu berubah pikiran. Hal ini membuat mereka mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga taman bunga tersebut. Di kedai pore-pore, malamnya Godai nampak menyiapkan sebuah adonan karena esok ia tidak bisa membantu sang paman. Ia akan menemui seseorang yang sangat penting karena dahulu ia telah berjanji untuk menemuinya. Di lain tempat, Zain menghadang seorang pengemudi truk yang entah kenapa ia merasa kesal ketika mendengar suara bising dari knalpotnya. Zain yang berubah ke wujud Grongi membuat sang sopir ketakutan dan Zain membunuh sopir tersebut di mana ia adalah mangsa pertamanya. Sepertinya Zain bertindak semau sendiri karena di episode sebelumnya ia tidak diperbolehkan untuk melakukan gegeru. Esok harinya, Kanzaki Sensei yang sedang membereskan barang-barang bekas dari sekolah lamanya secara tak sengaja mengambil buku dan mendapati sebuah gambar dari salah satu muridnya dahulu yaitu Godai Yusuke. Di gambar tersebut, sepertinya Godai mengekspresikan dirinya yang sedang menangis dan termotivasi oleh apa yang dikatakan Kanzaki Sensei. Dan hari ini rupanya hari yang dijanjikan untuk pertemuannya dengan Godai, yang dimana Godai sendirilah yang dahulu menjanjikan pertemuannya yang entah kenapa ia menginginkan pada tahun dan tanggal tersebut. Di kedai pore-pore, dengan segera Godai pergi untuk menepati janjinya, dan secara kebetulan keponakan dari sang paman pun tiba. Ia bernama Nana yang sepertinya ia nampak tertarik dengan sosok Godai. Jin yang berada di Nagano, ia menemukan banyak benda yang mirip dengan benda yang ditemukan sebelumnya. Dengan dibantu Mika yang saat itu ia ingin menggantikan ayahnya untuk membantu tim penggalian. Sementara itu Kanzaki sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah lamanya untuk menemui Godai. Di sisi lain, Zain masih melanjutkan aksinya dengan membunuh Linto yang dimana targetnya seorang pengemudi truk. Di markas besar kepolisian, beberapa barang yang ditemukan dari insiden kemarin hanya terdapat 2 barang yang dimiliki makhluk tak dikenal dari zaman dahulu. Namun mereka belum tahu pasti mengenai fungsi dari barang tersebut. Makhluk tak dikenal yang terus bermunculan membuat Ichijo yang seharusnya kembali ke Nagano, kini ia harus berpindah tugas ke markas besar investigasi gabungan di Tokyo. Kemudian Sugita menerima telepon bahwa kepolisian dari wilayah lain meminta bantuan darurat karena insiden dari makhluk nomor 22. Godai yang mendengar insiden tersebut harus berbalik arah menuju wilayah yang diberitahukan Ichijo. Karena sepertinya akan terlambat untuk menemui Kanzaki Sensei, Godai meminta bantuan Sakurako untuk menemuinya dan memberikannya sebuah alamat. Sementara itu, di tempat lain, Grongi dari kelompok Mi mengetahui bahwa Zain bertindak semau sendiri, namun mereka membiarkannya. Kemudian Baruba menghampiri keduanya dan menyuruh salah satu dari Grongi yang akan melakukan gegeru selanjutnya untuk menunggu. Karena persiapannya belum selesai, yang sepertinya maksud dari persiapan ini adalah pembuatan alat penghitung dan gelang Gusepa. Yang diketahui mereka kehilangan kedua barang ini yang kini telah berada di markas kepolisian. Seiring berjalannya waktu, para Grongi kini bisa menggunakan bahasa Linto agar kehadirannya tidak terlalu memperlihatkan jati diri mereka sebagai Grongi. Mendengar perintah dari Baruba untuk menunggu, Grongi yang satu ini sepertinya tidak sabaran dan nampak akan melakukan sesuatu. Di stasiun Tokyo, Sakurako menaiki kereta yang sedang ngetem, yang dimana kereta yang dinaiki secara kebetulan bersamaan dengan Kanzaki Sensei dan keduanya belum saling mengetahui. Di tempat lain, Zain dikepung oleh beberapa petugas kepolisian yang pada akhirnya para petugas dihabisi satu persatu hingga menyisakan satu petugas yang masih sadarkan diri. Ia memberitahukan Ichijo arah perginya Grongi tersebut. Mengetahui hal ini, Godai dengan segera menuju ke lokasi dan sesampainya di sana, beberapa orang pekerja proyek dibuat ketar-ketir hingga Zain menangkap salah seorang di antaranya. Yang ketika hendak dibunuh, di saat yang tepat Godai datang menyelamatkan pekerja tersebut dan mengalihkan perhatian Zain padanya.
Pimpinan Gronggi dari kelompok Zu ini begitu agresif, ini menyulitkan Godai untuk melakukan henshin, hingga ia diajar habis-habisan. Namun saat serangan terakhir, Godai berhasil menghindar dan dengan segera ia berubah ke wujud kuganya. Dari gaya bertarungnya yang agresif dan serangannya yang kuat, Zain memang layak menyandang pret layaknya seekor badak. Membuat tendangan Mighty Kick dari kuga merah tidak mempan padanya. Dan di sela-sela pertarungan, tiba-tiba salah satu Gronggi dari kelompok Mi menyerang Zain. Ia bernama Biran. Dari awal mereka sudah berseteru karena Biran menganggap kelompok Zu tidak becus dalam memainkan Gegeru, serta melakukan hal bodoh bertindak semua sendiri dengan membunuh para Linto tanpa persetujuan Baruba. Biran! Kemunculan makhluk tak dikenal lainnya, dan kini akan berfokus untuk pencarian nomor 22, yaitu si Zain. Ichijo menyadari bahwa Godai akan menemui seseorang. Meski saat ini ia tidak bisa menemuinya, Godai masih menyimpan janjinya. Di sisi lain, ia memikirkan sesuatu ketika pertarungannya dengan makhluk nomor 22. Godai mencoba menghabisinya dengan sebuah tendangan. Namun karena makhluk tersebut terlalu kuat, itu tak berdampak apa-apa padanya, yang sepertinya membutuhkan tendangan yang lebih kuat untuk mengalahkannya. Dan Godai akan mencari cara agar bisa menemukan sesuatu dengan kemampuan ke 107 menemuinya untuk menggantikan Godai. Kanzaki Sensei tak menyangka Godai masih mengingat janjinya, yang sebenarnya ia mengingat janji tersebut hanya karena menemukan buku yang digambar Godai 13 tahun yang lalu ketika ia lulus sekolah. Jadi kemungkinan ketika Kanzaki tidak menemukan buku tersebut, maka ia tidak akan datang. Namun Sakurako kagum Kanzaki Sensei datang karena hal ini. Ya, di tempat lain, Baruba menanyakan tentang persiapan untuk Gegeru kepada salah satu Gronggi yang tempo hari kemunculannya pada saat Gegeru pertama yang dilakukan Shibatsu. Dan sepertinya Gronggi yang satu ini adalah Gronggi Gegeru para Gronggi, yang kemungkinan besar kedua barang seperti alat hitung dan gelang Gosepa ia yang membuatnya. Dan seperti biasa, Goma selalu mendapatkan kepretan dari Baruba karena menurutnya Goma tidak pernah belajar dan selalu bertingkah bodoh. Memasuki gedung sekolahan, di dalam kelas Kanzaki menceritakan suka duka menjadi seorang guru. Para atasan hanya menyuruh seorang guru untuk menyediakan keinginan anak-anak. Ini seperti scene di awal tadi yang dimana ia merasa kecewa karena muridnya ingin dibuatkan taman bunga yang begitu disediakan, mereka malah tidak menjaganya. Di sisi lain, orang tua hanya ingin anaknya mendapat nilai yang bagus. Hal ini membuat Kanzaki Sensei yang hingga kini merasa tidak memberikan apapun kepada murid-muridnya. Namun ia pernah mengingat senyuman Godai yang berbeda dari anak-anak kebanyakan, hingga ia dahulu mengatakan sesuatu yang membuat Godai mengingat. Sugita yang menghubungi Ichijo berdasarkan informasi yang ia dapat dari beberapa prefektur kepolisian. Rata-rata korban dari makhluk nomor 22 adalah seorang pengemudi dengan suara bising, yang kemungkinan suara tersebut membuat kesal si nomor 22 hingga membunuh. Godai tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Zain. Dengan kekuatannya, ia mampu mendorong truk tersebut hanya dengan satu tangan saja. Kembali ke Kanzaki, Sakurako mengatakan bahwa sekarang Godai sedang menggunakan kemampuan yang ke-2000-nya untuk berjuang. Namun Kanzaki tidak terlalu mempertanyakan, ia malah teringat janji Godai yang rupanya tahun 2000 adalah tahun di mana ia ingin mendapatkan kemampuan yang ke-2000-nya. Seperti diketahui sebelumnya di awal episode, ia hanya memiliki 1999 kemampuan sebelum ia menjadi Kuga. Dan kini secara kebetulan bulan ketiga merupakan bulan kelahiran Godai, dan tanggal 25 adalah umur Godai saat ini. Sepertinya ini maksud Godai menentukan tanggal dan waktu tersebut untuk pertemuan yang dijanjikan dengan sang sensei, yang bertepatan dengan umur, bulan lahir, serta 2000 kemampuan yang ia miliki saat ini. Dan ketika Sakurako mengacungkan jempol orang, maka Godai pantas menerima acungan jempol yang dalam istilah Romawi kuno ini diberikan kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu dengan benar. Sensei. Godai yang telah berubah, ia menghajar Zain dengan gaya freestyle motornya. Zain pun sempat kewalahan dengan beberapa hantaman, namun ia berhasil menjatuhkan Godai, dan ketika ia mendapatkan beberapa pukulan yang membuatnya terjatuh, Godai memanfaatkan kesempatan